Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pelayanan kategorial Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, Jemaat Immanuel Cimahi, hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020, terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Imamat pasal yang kelima, ayat 15 sampai dengan 19. Untuk itu, Alkitab dalam posisi terbuka dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang kudus, pada sore hari ini kami datang di hadapan hadirat Tuhan sebagai umat dan orang percaya. Kami berdoa untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan berkati firman ini supaya menjadi kemuliaan dan menjadi kekudusan untuk membimbing kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan firman Tuhan pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah kami yang kudus. Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia untuk mendengar firman Tuhan. Hamba yang terbatas, Tuhan pakai lebih khusus, berkati lidah, berkati tubuh dan jasmani hamba, supaya penyampaian firman Tuhan ini berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, kami menyerahkan firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam satu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan seorang itu berdosa haruslah dibayar ganti dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan perdamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan perdamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sesungguhnya bersalah di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah orang yang mendengar serta melakukannya. Renungan dari pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, pada dasarnya kekuatan dan kekacauan pikiran manusia selalu dipengaruhi oleh kehadiran si jahat, yaitu iblis. Iblis bereaksi menguasai dan berkuasa di bumi ini. Tujuannya untuk menjadikan manusia jauh dan menjauhkan diri dari Tuhan Allah. Iblis juga berupaya dan mempengaruhi untuk menghilangkan makna kekudusan dari hati dan pikiran manusia. Sekalipun manusia menjalankan aktivitas dan rutinitas sebagai pelayan agama. Banyak hal yang manusia tidak sadari di dalam menjalankan kehidupan, karena pengaruh dan tekanan si jahat
melalui peraturan dan kesediaan pribadi. Di antaranya adalah kesibukan pribadi yang terfokus pada kepentingan duniawi yang menyebabkan manusia melangkah keluar dari ketetapan kekudusan Tuhan Allah. Terlalu banyak alibi dan opini yang dibangun sebagai pembenaran, seakan-akan manusia itu sudah benar. Begitu juga dengan cara pandang yang membuat manusia tetap mempertahankan pribadinya demi pengambilan keputusan yang dasarnya egoistis. Terlalu banyak prasangka untuk mengatakan kebenaran diri sendiri yang menjadikan manusia sibuk pada kegiatan yang bersifat keinginan daging, yang mengokohkan keinginan hati manusia yang dipaksakan demi pengorbanan untuk perbuatan yang berakar dosa. Rutinitas dan hiruk-pikuk yang menarik ternyata mengasikkan manusia agar asik bersama dosanya, dan lupa bahwa kadar dan porsi dari seluruh perbuatan, baik secara sadar atau tidak sadar, yang mengandung dosa di hadapan Tuhan, ternyata memiliki nilai tertinggi. Dapat dibandingkan pada Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Dan hal ini sangat mempengaruhi kekudusan serta keselamatan manusia di hadapan Tuhan Allah. Inilah cara yang dibangun sebagai konstruksi kokoh oleh si jahat untuk mempengaruhi hati dan pikiran manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, Tuhan Allah sangat mengetahui dan teliti serta maha mengerti kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Tuhan Allah sangat fokus kepada kehidupan pribadi manusia. Hal tersebut dikarenakan manusia tercipta di dalam kekudusan Tuhan Allah. Dengan demikian, untuk menuju kehidupan yang kudus, diperlukan pengorbanan di dalam kebenaran. Pembacaan hari ini, Tuhan Allah mengajarkan kita bahwa pengorbanan pribadi adalah kurban sebagai tanda kesetiaan, sekalipun terdapat rintangan kehidupan. Perlu orang percaya menyadari bahwa untuk menjalani kehidupan diperlukan syarat-syarat yang sangat ketat untuk memaksa dan mengatur manusia menuju ketertiban dan kepatuhan kepada langkah sukses iman. Pengajaran yang kita dapati dari bacaan di atas, bahwa akibat pengaruh dosa, maka diperlukan penebusan menuju kekudusan. Dengan demikian, harus ada pengorbanan untuk berkorban yang nilainya harus berdasarkan ketetapan Tuhan. Oleh sebab itu, prioritas kekudusan memiliki makna agar manusia harus memperhatikan dan insaf diri dan kembali kepada Tuhan yang adalah kudus. Kurban, berkorban, dan pengorbanan adalah cara Tuhan Allah kepada manusia untuk mengembalikan citra manusia berdosa agar dikembalikan pada posisi kudus bersama Tuhan Allah. Lanjutan dari pembacaan ini mengarahkan orang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah kurban, berkorban, dan pengorbanan
demi keselamatan umat manusia secara kudus dan sempurna di hadirat Tuhan Allah. Demikian renungan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dan Tuhan memberkati. Amin.